bukan saya aja, saya Anda juga pasti berpikir yang namanya handphone pasti Nokia, betul lah, 10-15 tahun yang lalu. Nokia, kayaknya Nokia nggak mungkin bisa kalah. Nokia is number one, ya kan? Tapi kita hari ini sudah nggak mendengar lagi nama Nokia, betul kan? Ya. Nah, kemudian mungkin kisaran 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, semua pakainya BlackBerry, betul kan? Wah, ini BlackBerry nggak mungkin kalah nih, number one. Tapi sekarang coba, siapa yang masih pakai BlackBerry? Saya yakin udah banyak, ya. Bahkan saya dengar kabar BlackBerry hari ini udah OS-nya udah pindah ke Android, ya. Nah, sekarang eranya Samsung, ya, Samsung sama iPhone. Oke, ke depan kita nggak tahu. Ya. Yang jelas semua berubah dengan cepat, ya, berubah dengan cepat. Oke. Saya pernah baca artikel, bagus, ya. Waktu itu CEO-nya Nokia mengumpulkan karyawannya. Waktu itu Nokia sudah mau diakuisisi sama Microsoft. CEO Nokia mengatakan ini, bahwa kita tidak melakukan apapun yang salah. Apa yang kita lakukan sudah benar. Tapi kenapa hari ini Nokia sampai terpuruk sedemikian rupa? Karena kita terlalu lambat untuk berubah. Kita terlalu lambat. Perubahan begitu cepat dan kita terlambat untuk merespon ini. Sehingga Nokia tertindas oleh perkembangan, ya. Jadi di dunia ini nggak ada yang konsisten, semua pasti berubah. Yang konsisten itu sendiri adalah perubahan itu sendiri. Nah, artinya apa? Saya mau ajak Anda, ayo kita mau berpikir dengan cara berpikir yang baru. Kita selalu akan berinovasi untuk mencari terobosan-terobosan untuk menekan market. Ya, saya tidak percaya bahwa dunia itu semakin sulit. Saya tidak percaya bahwa mencari uang itu semakin sulit. Yang saya yakini bahwa cara kita mencari uang yang harus kita butuh. Setuju nggak? Setuju. Ya, nah, ini yang mau kita topik, ini mau kita cara kita mencari uang yang kita butuh. Ya, nah, kemudian saya juga tahu bahwa banyak di antara kita yang timnya nggak berkembang, bisnisnya nggak berkembang, ya, stuck. Oke, nggak usah main tunjuk, ya, ngaku aja dalam diri gitu ya. Bisnis saya seperti apa? Ada evaluasi sendiri. Oke, kemudian ya penghasilan tidak kunjung meningkat, bahkan menurun. Jadi saya mendapati banyak leader juga seperti itu. Hari ini yang mau kita bahas. Jadi ini semua satu package yang saling berkaitan, teman-teman. Market berubah, kita nggak cepat berubah, sehingga timnya nggak berkembang. Kemudian penghasilannya akhirnya turun. Oke. Nah, bagaimana kita mau keluar dari blunder ini? Ya, bagaimana kita bisa keluar dari masalah ini? Oke ya. Nah, saya minta Anda benar-benar fokus. Kosongkan gelas Anda, jangan pernah berpikir saya sudah tahu. Ya, itu Anda berpikir bahwa saya sudah tahu, Anda habis. Ya, kosongkan gelas Anda. Oke, teman-teman, saya mau bicara kembali ke basic. Kalau kita ngomong bisnis, ya, saya ibaratkan bahwa kita bangun bisnis ini, mau bisnis apapun, khususnya di Prudential, kita seperti membangun rumah, ya. Dan kalau kita membangun rumah, kita tahu prosesnya secara garis besar, ya, dari fondasi, bangun tembok, bangun atap, kemudian dari, betul ya, secara garis besarnya seperti itu. Oke. Nah, dan kita juga tahu bahwa bagian yang paling pertama dibangun dari sebuah rumah itu adalah bangun fondasi. Itu yang paling penting, betul? Oke. Nah, membangun bisnis juga sama. Kita ketika memulai bisnis di Prudential, kita harus memastikan bahwa fondasi yang kita bangun di Prudential ini benar-benar bagus, benar-benar benar, ya. Jangan sampai kita memulai bisnis ini dengan cara yang salah, ya kan? Nah, ya jadi problem adalah saat ini banyak sekali leader-leader yang ketika dia memulai bisnis ini, waktu dia jadi agent, saya melihatnya ini fondasinya udah gak ada. Ya. Jadi yang terjadi fenomenanya sekarang adalah ketika kita ini ibaratnya begini, kalau fondasinya gak benar, terus kita keburu-buru bangun tembok. Yang terjadi apa? Mungkin ketika tanahnya gerak sedikit, temboknya retak. Oke? Kemudian kita berupaya untuk menempel temboknya tadi, membenarin temboknya tanpa membenarkan fondasi. Gak lama kemudian retak lagi. Ya, dan akhirnya kos yang kita keluarkan ini semakin besar biayanya. Dan itu tidak menyelesaikan. Kenapa? Karena permasalahan yang sesungguhnya tidak kita selesaikan. Kita hanya melihat dari efeknya yang kita selesaikan, tapi source-nya tidak diselesaikan. Ya, nah ini yang mau kita selesaikan hari ini. Yaitu apa? Saya mengajak Anda untuk mengevaluasi hari ini adalah, iya ya, saya ini sebetulnya ketika memulai bisnis ini fondasinya sudah benar.
kalau hari ini Anda merasa bahwa fondasi Anda memulai bisnis salah, maka saya mengajak Anda untuk menata ulang fondasi Anda supaya bisnis kita ke depannya lebih bagus. Ya, nah, saya suka dengan kecepatan, ya kan? Saya suka dengan kecepatan. Artinya apa? Ya, Anda kalau bisa agent nggak lama-lama, agent juga nasional, ya kan? Tetapi teman-teman perhatikan, bisnis kita ini adalah bisnis yang bukan setahun 3 tahun selesai. Goal kita itu bukan jadi AM. Goal kita adalah kita memiliki bisnis yang jangka panjang. Jadi kalau kecepatan Anda ini tidak diimbangi dengan fondasi yang benar, saya yakin hancur, pasti hancur. Karena Anda tidak siap dengan perubahan yang ada. Oke? Hari ini saya melihat bahwa masalah terbesar adalah di fondasi. Ya. Nah, saya akan review. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Oke? Anda sudah berulang kali melihat bagian ini, jenjang karir yang ada di Prudential yang disampaikan di BOP, agent, IUM, UM, SUM, dan AM. Oke, saya sudah sering menyampaikannya, ya kan, di meeting leader, mungkin bahkan di agent-agent, mengatakan bahwa ketika kita sebagai agen dan IUM, ini adalah masa kita menyiapkan fondasi kita. Ya, fondasi kita dipersiapkan ketika kita itu agent dan IUM. Dan fondasi ini ketika selesai, baru kita akan membangun bisnis kita, yaitu membangun tembok dari rumah kita ini. Ketika kita di UN, kita mulai bangun tembok, kita mulai nyemen dia, dan kita mulai bangun atap sampai dari AM. Oke? Dan akhirnya Anda bisa ekspansi bangun rumah kedua, bangun rumah ketiga, dan seterusnya. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana di sini? Udah benar nggak? Ya kan? Ini wrong, ini salah, ini pasti salah semua. Jadi ini fenomena seperti fenomena gunung es. Ya, apa yang muncul di permukaan itu hanya sebagian kecil dari yang di bawah permukaan air, permukaan laut, gitu ya. Nah, oke. Fondasi apa Pak yang harus kita persiapkan? Saya akan lihatkan. Fondasi apa yang harus benar-benar kita punya yang bagus supaya nanti membangun temboknya bisnis kita ini bagus. Oke, saya juga pernah singgung ya. Tapi hari ini ada beberapa dua poin yang saya tambahkan. Yang pertama, Anda harus bangun fondasi penghasilan. Oke, fondasi penghasilan. Kita tahu, teman-teman, kita di sini bisnis ujung-ujungnya membangun tim, membangun jaringan. Oke, nah membangun jaringan sekali lagi membangun tim itu butuh investasi. Saya punya sekali lagi butuh investasi. Ya, Anda mendampingi agen, Anda memberdayakan seorang agen, men-coach seorang agen itu butuh investasi. Dan Anda sendiri juga harus investasi untuk diri Anda, ikut training, ikut seminar. Kemudian Anda punya tanggung jawab mungkin seperti central admin dan sebagainya. Ya, artinya apa? Ketika Anda jadi seorang leader, Anda dipastikan punya modal yang cukup untuk operasional bisnis Anda. Ya, ibaratnya kalau perusahaan itu cash flow-nya macet, maka perusahaan itu nggak bisa berjalan dengan baik, betul nggak? Ya kan? Cash flow-nya macet, ya kan? Perusahaannya mau ngapa-ngapain nggak bisa, mau jalankan program marketingnya nggak bisa, mau jalankan program ini itu nggak bisa semua. Kenapa? Karena cash flow-nya kekurangan. Nah, bisnis kita nggak seribet bisnis konvensional, tetapi teman-teman kita harus tahu bahwa tetap kita harus punya cash flow di bisnis kita. Ada yang harus kita investasikan di sini, ya. Nah, oleh sebab itu dipastikan Anda harus punya penghasilan yang cukup. Oke. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika seorang agen promosi jadi UM, apakah dia sudah memulai posisi unit manajernya dengan penghasilan yang cukup sehingga bisa mengoperasional bisnisnya dengan baik. Nah, ini yang jadi permasalahan. Oke, ini yang jadi permasalahan. Ya. Yang kedua adalah butuh pengalaman dan keahlian. Saya juga sudah berulang kali mengatakan bahwa kita sebagai leader, tugas utama adalah kita membangun tim. Kalau kita mau membangun tim, prosesnya adalah merekrut, men-training, dan mengembangkan. Dari proses training sampai mengembangkan, itu butuh pengalaman Anda, butuh keahlian Anda yang dilibatkan di sana, supaya orang yang Anda rekrut itu betul-betul bisa tertraining dengan baik dan bisa dikembangkan dengan baik, yaitu dikembangkan jadi seorang leader. Nah, yang jadi permasalahan adalah
Kalau si leader ini tidak punya pengalaman yang cukup, tidak punya keahlian yang cukup, bahkan dia nggak bisa men-training agentnya dengan cukup baik. Ya, ibaratnya seperti ini loh teman-teman. Kita ini proses bisnis kita seperti bisnis fotokopi. Ya, Anda menfotokopi pengalaman dan keahlian Anda ke tim Anda. Nah, kalau master kopinya sendiri Anda udah nggak jelas, apalagi hasil kopiannya, betul nggak? Nah, ini jadi permasalahan. Ya, oke. Berikutnya lagi, fondasi kebiasaan yang produktif. Nah, ini saya bicara mengenai habit. Saya melihat bahwa orang yang sukses di Prudential, dia punya satu kebiasaan atau habit yang produktif. Ya, dia nggak cuma aktivitas, tapi dia punya produktivitas. Artinya kesehariannya betul-betul waktunya dipakai untuk hal yang produktif. Dia punya habit, punya kebiasaan. Ya seperti layaknya seorang karyawan, kalau dia kebiasaannya Pak, dia bangun jam 5 pagi, jam 7 pagi sudah berangkat kantor gitu kan ya. Kemudian kerja sampai jam 5, mungkin lembur sampai jam 6 pulang. Kemudian setelah pulang mungkin dia akan istirahat dan seterusnya. Punya satu pola kerja. Nah, di Prudential saya melihat bahwa yang sukses mereka juga satu punya pola. Nah, saya melihat bahwa banyak sekali pola ini belum cukup matang. Pola ini nggak ada. Bahkan pola yang sudah ada kadang-kadang dirusak dengan habit yang lain yang buruk. Nah, sehingga ketika Anda kehilangan pola habit yang produktif, nggak bisa, bisnis Anda nggak bisa bagus. Ya, tadi saya akan kemudian lagi, nah ini bermasalah. Keyakinan positif atau percaya diri. Saya melihat banyak sekali leader itu percaya dirinya sangat rendah. Bayangkan, saya ada seorang leader, dia nggak mau rekrut hanya gara-gara dia nggak percaya diri. Dan itu seperti lingkaran setan. Dia nggak percaya diri, dia nggak mau rekrut, dia nggak pede untuk mengcoach agentnya, artinya blunder sendiri, nggak berkembang, makin nggak percaya diri. Ya, nah, padahal keempat hal ini sangat dibutuhkan untuk kita membangun sebuah bisnis apapun, termasuk bisnis kita yang ada di Prudential. Oke, saya akan mulai dengan penghasilan. Sekarang pertanyaan ini, Pak, saya kalau mau mulai bisnis, misalkan mau mulai bisnis jualan martabak, mau jualan martabak di Jemur Sari, berapa modal minimal yang harus saya punya? Pasti ada kata-kata modal minimal, betul kan? Oh, Anda udah kalkulasi, punya beli gerobak, beli bahan baku dan sebagainya. Nah, demikian pula ketika kita memulai bisnis di Prudential. Dan kalau saya mau memulai bisnis Prudential, artinya ketika Anda promosi jadi UN, ya, promosi jadi UN. Berapa penghasilan yang ideal buat Anda sebetulnya jadi seorang yang siap jadi seorang UN? Ini yang mau saya bahas. Oke? Anda perhatikan ya. Nah, Anda sudah lihat skema ini berulang kali. Betul kan? Berulang kali. Mungkin sudah ratusan kali sampai Anda hafal di luar kepala. Ya. Nah, kalau Anda lihat di BOP itu sudah dijelaskan ketika jadi UN di tahun pertama income 5 juta. Ketika jadi IUM income 10 juta. UN 20 juta. Oke, kita stop di situ. Ya. Bagi Anda yang UN, coba Anda perhatikan 5 juta ini diperoleh di awal bergabung atau di akhir tahun? Di akhir tahun. 10 juta di akhir tahun. Berarti 10 juta ini di akhir tahun kedua, alias di bulan pertama ketika jadi apa? Ya, betul ya? Nah, artinya apa? Dari skema BOP ini kita sudah bisa menyimpulkan, oh, kalau saya jadi seorang UN yang sehat, siap untuk berinvestasi, siap untuk menjaga bisnis supaya bisa berkembang baik. Paling nggak cash flow saya sebulan, penghasilan saya itu adalah 10 juta. Baru dikatakan dia seorang UN yang siap untuk mengembangkan bisnis. Artinya apa? Artinya sebelum dia menyentuh angka 10 juta, dia nggak bisa optimal menjalankan usahanya. Oke? Saya ngomong ini secara umum, di luar kebutuhan Pak, kebutuhan saya banyak lah. Kebutuhan Anda kalau banyak, harusnya bisa lebih dari 10 juta. Oke? Nah, tapi saya ngomong di angka 10 juta dulu. Nah, teman-teman, yang jadi permasalahan adalah begini. Saya kasih beberapa skenario.
Ketika agen ini bergabung, contoh bergabung di tahun 2015, ya 2015 dia bergabung, finish di Desember 2015 setahun, ya dia dengan API mungkin katakanlah 150 juta, oke. Nah, berarti kan penghasilannya cuma estimasi 45 jutaan, betul ya? 45 jutaan, artinya apa? Berarti si leader ini, UM baru ini sebetulnya dia tidak memenuhi konsep sistemnya BOP kita, betul? Setuju kan? Dia sebetulnya secara income dia masih di posisi mana? Agen, betul kan? Tapi gara-gara dia punya 4 agen dan satu tim 300, dia akhirnya secara angka naik ke UM. Tapi sebetulnya dia belum siap secara income. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah dia ketika jadi cash flow-nya ini nggak bagus. Ditambah lagi kalau dia dapat satu konsep berpikir, saya sudah leader, saya akan total 100% mengembangkan tim, rekrut. Nah, sekarang kita bangun tim. Teman-teman, bangun tim itu nggak terbentuk dalam waktu semalam, nggak terbentuk dalam seminggu, nggak terbentuk dalam sebulan. Betul? Artinya apa? Ketika Anda jadi UM, di 3 bulan sampai 6 bulan pertama, ada kecenderungan income itu nggak naik-naik kalau tidak ada selling. Betul? Nah, kalau Anda finishnya di sini startup, it's okay, karena income udah 10 juta. Tapi kalau Anda finish dengan skenario tadi 150 juta, terus Anda tidak ada penjualan pribadi, maka Anda akan kesulitan bangun tim, karena butuh biaya, ya kan? Dan akhirnya tim Anda nggak berkembang, dan Anda masuk dalam satu situasi yang semakin sulit. Ya. Nah, terus gimana? Berarti sekarang ini semua yang ada di sini, yang UM, perhatikan baik kalimat saya, Anda harus evaluasi berapa penghasilan Anda sebulan. Ya. Kalau Anda mendapati penghasilan rutin di luar ini ya, pos bonus di luar itu, rutinnya di luar bonus itu berapa? Kalau penghasilan Anda tidak sampai 10 juta, berarti Anda masih punya tanggung jawab untuk mengejar angka 10 juta. Caranya gimana? Cara yang paling cepat itu adalah dengan apa? Selling. Ya, selling. Jadi saya mau kata sama Anda hari ini, kalau Anda belum sentuh angka 10 juta, jangan pernah sekali-sekali berpikir saya akan 100% rekrut. Jangan. Saya dorong Anda cepat kejar angka 10 juta dengan cara tercepat, itu apa? Selling. Kalau Anda mau selamat, kalau mau masa depan cerah, don't try at home. Ya, coba sih ya. Nah, Anda harus kuat. Tapi tolong dicerna omongan saya. Bukan berarti saya ngomongnya begini, oh berarti saya fokusnya jualan. Bukan. Maksud saya adalah jangan pernah meninggalkan aktivitas menjual. Saya tidak berkata meninggalkan atau mengabaikan tanggung jawab Anda dalam mengembangkan tim. No. Tapi saya katakan bahwa jangan meninggalkan aktivitas sales. Karena ini adalah jalur tercepat untuk meningkatkan income. Ya. Kalau hari ini Anda income nggak sampai 10, kejar sampai 10. Mati-matian. Harus mutlak. Itu standar minimal. Apalagi seperti yang saya katakan, kalau kebutuhan Anda lebih dari itu, harusnya Anda yang mengukur berapa minimal income yang bisa Anda selamatkan. Ya. Jadi idealnya maksud saya begini, orang yang sudah jadi UM itu paling tidak sandang pangan papanya terpenuhi. Dia baru bisa mikir tentang bisnis, betul lah. Dan kalau sandang pangan papanya itu nggak terpenuhi, dia bagaimana mau bisa mikirin bisnis? Kalau kita sudah ngomong bisnis itu bicara tim, oke? Nah, Anda harus penuhi dulu kebutuhan Anda, tenangkan hati Anda, gitu maksud saya. Kejar Anda, ya. Anda harus selling untuk menyelamatkan income Anda, untuk menyentuh angka 10. Jadi maksud saya, kembali lagi, seorang UM
Anda paling nggak income-nya berapa? Jadi saya tidak lagi mau mendengar di Harvest Agency ini, khususnya yang hadir, khususnya existing UM yang ada ini, di awal tahun depan income-nya di bawah 10. Saya nggak mau dengar. Ya. Saya kepengen ada income-nya 10. Harus 10. Tidak boleh di bawah 10. Ya, harus. Itu minimal. Oke? Nah, jadi Anda harus begini income. Oke, sampai sini cukup clear, teman-teman. Clear? Clear. Ya. Jadi Anda harus jujur. Oke. Anda harus yakin untuk mencari teman. Yang kedua, tadi saya sudah singgung bahwa di bisnis ini kita butuh namanya skill, keahlian. Nah, keahlian apa yang kita butuhkan dalam bisnis? Saya ambil dari produk Kiyosaki yang pasti keahlian menjual. Ya. Yang kedua keahlian membangun tim. Yang ketiga adalah keahlian mengelola uang. Oke, saya akan nyinggung yang ketiga. Saya harus nyinggung. Teman-teman, hari ini, misalkan Anda dikasih kesempatan bisa merekrut seorang agen atau ada agen menyerahkan diri. Pak, saya mau jadi agen. Dan Anda melihat bahwa agen ini adalah agen yang potensi. Ya, dia punya potensi, punya market, punya brain, punya ambisi. Pertanyaan saya, apakah Anda yakin dalam diri Anda 100% orang ini kalau saya latih, saya pegang, saya coach, pasti sukses, pasti jadi. Nah, ini pertanyaan nanti. Kalau Anda harus jujur dengan diri Anda. Kalau Anda merasa bahwa saya nggak yakin, berarti Anda harus evaluasi. Kenapa kok Anda yakin? Salah satu penyebabnya adalah karena Anda belum memiliki skill, Anda belum memiliki sesuatu yang Anda yakini sendiri bahwa ini kalau dipakai sama tim saya pasti berhasil. Karena Anda sendiri tidak punya pegangan. Paham maksud saya? Anda nggak punya sesuatu yang Anda pegang, yang Anda yakini kalau ini Pak, cara saya ini saya pakaikan, saya terapkan di agent saya pasti berhasil. Nah, Anda nggak punya pegangan ini. Kenapa Anda nggak punya pegangan? Karena Anda sendiri belum matang, skill Anda belum cukup. Nah, teman-teman, skill yang penting yang mau kita ajarkan yang pertama kali ke agen itu bukan skill rekrut. Setuju nggak? Yang buat orang bertahan di bisnis ini dan dia mau melangkah lebih jauh karena dia sudah merasakan apa? Income. Ya kan? Kalau dia tidak pernah merasakan income, Anda mau kasih motivator paling hebat sedunia pun, dia pasti akan keluar dari bisnis. Karena motivasi yang sesungguhnya adalah dia bisa closing dan dia merasakan income. Betul kan? Itu dulu. Nah, jadi maksud saya begini, Anda harus bisa membuat agent Anda ini bisa jualan. Harus bisa. Dan Anda harus punya satu keyakinan bahwa cara yang mau Anda transfer, ilmu yang mau Anda transfer, pengalaman yang mau Anda transfer ke agent Anda ini adalah valid, yang sudah proven, sudah terbukti untuk diri Anda berhasil. Nah, masalahnya Anda punya nggak satu pola, satu pengalaman, punya satu skill yang kalau ada transfer itu ke agent Anda bisa berhasil. Kalau Anda masih belum punya, berarti Anda punya masalah di skill selling. Sampai sini cukup jelas? Nah, jadi yang pertama harus dibangun dulu, yang mantepin dulu ketika Anda mau jadi leader adalah skill menjual. Skill menjual. Ya, skill menjual. Jadi hari ini salah satu, bukan satu-satunya, salah satu faktor yang membuat kita gagal meminta agen adalah kita tidak pernah share ilmu apapun yang betul-betul bisa membuat agent kita berhasil. Lupa kan di agensi sudah ada training. Yes. Ingat, di agensi itu trainingnya garis besar. Ya, training presentasi produk. Ya, garis besar. Tetapi bagaimana memanfaatkan training, diolah, diterapkan di lapangan, itu butuh skill. Anda harus punya skill.
Jadi harapan saya adalah gini, setelah pertemuan ini Anda masing-masing jujur. Ini berlaku untuk agent, UM, SUM, bahkan AM. Anda evaluasi, saya punya skill selling yang bagus. Saya nggak bicara startup, saya nggak bicara dari startup, tapi bicara skill. Kalau hari ini Anda nggak punya skill yang cukup, berarti Anda harus asal. Ya. Nah, sekarang patokannya apa? Gampang. Misalkan hari ini kalau Anda berhadapan dengan 10 calon nasabah yang potensial, memenuhi kriteria prospek, punya duit ya, terlepas dia punya polis nggak punya polis, kalau dari 10 berapa yang bisa Anda closing? Jujur. Kalau Anda iya Pak 10 ini nggak yakin bisa closing berapa, punya problem kan? Oke. Jadi hari ini agendanya adalah masing-masing evaluasi. Kata saya sudah punya skill yang cukup, ya sudah punya skill yang cukup. Kalau belum, nggak ada cara lain, bukan dengan cara Anda ikut seminar, terus pulang tiba-tiba skill Anda bagus. Cara yang terbaik adalah Anda, ya harus selling. Anda harus selling lagi. Ya, Anda harus selling lagi, mempertajam skill selling Anda untuk bisa nantinya itu sebagai modal Anda untuk share agent. Sampai Anda menemukan satu pola, kalau pakai cara ini pasti berhasil. Dari 10 paling nggak 6-7 orang closing. Begitu Anda share tim Anda, Anda coach agent Anda, maka agent Anda kalau cara share-nya benar, agent Anda tangkap idenya, dia juga akan berhasil. Setuju nggak? Coba Anda evaluasi. Nah, yang jadi problem adalah sekarang saya melihat bahwa banyak sekali leader yang produknya juga nggak bagus. Jadi ini pengetahuan produknya nggak bagus, pengalaman sellingnya terlalu singkat. Ya, bayangkan 6 bulan jadi leader, 8 bulan jadi leader, nggak punya pengalaman selling yang cukup. Nah, saya dorong Anda untuk selling. Ya, saya tidak ngomong bahwa selamanya akan ada selling, tapi maksud saya begini. Ini perbaikilah informasi. Ya, Anda harus jujur. Oke, teman-teman begini. Dalam menjual ada dua hal yang harus Anda perhatikan. Orang closing itu karena yang pertama, memang pengetahuan kita bagus. Ya, kita punya pengetahuan yang cukup tentang produk yang kita jual dan kita memang ahli di industri kita. Pengetahuan produk yang kita sampaikan itu benar, dapat dipertanggungjawabkan. Mau bicara asuransi, mau bicara investasi. Yang kedua, orang closing itu karena people skill. Ya, nah, jadi kadang-kadang ada leader atau ada agent yang dia jual sesuatu, pengetahuannya pas-pasan, tapi karena dia people skillnya bagus, membangun hubungan dengan orang bagus, dia closing. Betul ya? Dia punya market, terus dia juga orangnya enak, karena orangnya akhirnya trust, dia closing. Nah, saya mau sampaikan begini, dalam membangun bisnis ini kita butuh dua-duanya, nggak bisa cuma butuh salah satunya. Ya, kalau hari ini yang misalkan Pak selama ini saya jualan bisa, walaupun pengetahuannya pas-pasan, bahaya. Ini cuma masalah waktu aja. Ya, tim Anda juga ambruk. Ya, karena tim Anda nggak punya pengetahuan yang cukup. Anda harus imbangi antara people skill Anda asah, Anda juga punya pengetahuan knowledge tentang industri dengan baik. Ya, nah, jadi kita sekarang ini sudah masuk dalam satu era di mana teman-teman kompetitor banyak. Nasabah ini bisa milih agent mana yang terbaik, betul ya? Dia akan milih mana yang terbaik. Dulu kita jualan dalam teknik Pak Al sudah cukup, sekarang nggak bisa. Tadi saya sudah sharing, ya. Makanya saya dorong Anda, semua yang ada di sini, ayo pintarkan diri Anda. Jangan merasa bahwa oh saya tanpa itu juga bisa closing, saya nggak perlu ikut training itu juga bisa closing. Nah, pintarkan diri Anda, ya. Kemarin yang ikut one day convention, pembicara kita Pak Artegi sudah ngomong bahwa kiblat kita ini lama-lama akan mengikuti negara-negara yang lebih maju, yaitu seperti Singapura. Kita nggak lagi jualan selalu dengan hard selling. Kita akan kiblatnya lama-lama kita akan masuk. Mau nggak mau harus mengerti dengan financial planning. Ya,
harus tahu perencanaan keuangan. Kita harus mulai paham itu. Nggak bisa terus yang penting Pak Ali, yang penting hard selling, yang penting pendekatan, nggak bisa cuma itu aja. Nah, saya dorong Anda untuk ikut pelatihan-pelatihan yang ada di company maupun di agency untuk mintakan diri Anda. Jadi saya sangat sayangkan kalau ada acara seperti one day convention, one day class, terus Anda nggak datang. Sayang, ya kan? Sangat sayang sekali, ya. Karena ilmu itu banyak sekali dan kita perlu diupdate, ya. Perlu diupdate, oke? Nah, jadi saya dorong Anda hari ini, ayo belajar sellingnya yang benerin dulu, teknik sellingnya dibenerin, pengetahuan tentang konsep asuransinya dibenerin, ada pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan industri kita diikuti, supaya kita ingin memiliki bisnis yang sehat, ya seperti itu. Oke, saya mau ngajak Anda nggak cuma selama di tahun ini, tapi saya mau ngajak Anda untuk berpikir jangka panjangnya juga. Ya, benahi dulu fondasi. Oke. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya adalah habit. Ya. Nah ini penting. Ini ada kata we first make our habit and then our habit make us. Artinya apa? Tapi saya ngomong skill. Oke. Skill itu bisa terbentuk kalau Anda aktivitas, betul kan? Dan kalau saya ngomong activity, Anda bicara tentang habit. Nah saya melihat bahwa ironinya begini, ketika sudah jadi UM, Anda bukannya makin bagus, tapi banyak leader habitnya malah rusak. Kenapa? Karena dia melihat bahwa UM ini seperti tujuan akhirnya dia. Selesai. Padahal waktu jadi agen rajin, everyday ketemu orang, setiap hari activity, pagi siang malam ketemu orang. Begitu jadi UM, apalagi jadi SUM, maaf bahkan jadi AM, makin leha-leha. Dan rusak. Dulu jadi agen makan siang setengah jam, jadi leader makan siang 2 jam. Berangkat kantor jam 11 siang, ngomong-ngomong sebentar jam 12 makan siang sampai jam 2 jam 3. Kok rasanya tanggung jam 4 pulang. Financial freedom. Nggak bisa, kita butuh satu habit. Ya. Saya tidak bicara seberapa panjang Anda bekerja jamnya, Anda sesuaikan. Saya nggak bicara bahwa Anda nggak sampai nggak pulang enggak. Tapi Anda punya satu pola yang konsisten dan produktif. Itu dulu. Ya, punya pola yang konsisten dan produktif. Oke. Saya menghargai Anda punya tanggung jawab di luar Prudential. Jadi yang bagi yang ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang mama, kita punya kewajiban, saya hargai. Tapi maksud saya adalah tetap kita harus punya satu pola kalau mau berhasil. Ya, nggak bisa kan? Saya pernah sharing kan. Saya belajar dari pembicara kita dulu, kayaknya Bu Erni. Paling enggak satu hari itu punya 2 sampai 4 aktivitas yang produktif yang berhubungan dengan bisnis Prudential. 2 sampai 4 harus ada kan? Every day harus ada kegiatan yang produktif yang berkaitan dengan Prudential. Gini loh teman-teman, saya pernah di pikiran Anda. Di Prudential memang waktunya bebas, tapi bebas ini maksudnya bukan harus Anda tidak melakukan apa-apa. Ngerti ya? Anda bebas menentukan jam kerja Anda, nggak masalah. Anda mau start di jam 11 siang, mau finish di jam 9, tidak masalah. Tapi yang penting itu produktif, punya satu pola. Paham ya? Saya kenal ada satu leader, dia jujur, saya kalau berangkat kerja itu siang, tapi saya finish juga malam. Dan saya sehari paling nggak 2-3 orang saya temui. Jelas polanya. Tapi juga ada, saya pernah satu leader, satu pembicara yang luar biasa ya, seorang ibu rumah tangga.
ini saya juga kagum. Dia ngomong, waktu dia mau menjalankan bisnis ini, dia pasangannya nggak sepenuhnya mendukung. Jam 5 sore harus sudah di rumah. Tapi dari pagi sampai sore, dia betul-betul konsisten bekerja. Dan dia bisa mencapai PCC. Ya. Dan waktu dia bicara itu, dia sudah jadi seorang AM dengan income 300 juta per bulan. Nah, intinya apa? Intinya butuh satu pola habit yang produktif. Ya, nggak bisa terus hari ini kerja, minggu depan nggak kerja, terus satu hari kadang-kadang prospek, kadang-kadang nggak prospek. Nah, ini rusak. Saya mau ajak Anda perbaiki habit ini. Nah, cara memperbaikinya gimana? Oke, sekarang begini. Kita sebagai seorang leader, rekrut, kemudian LinkedIn agent, kemudian selling. Kalau Anda tidak ada agen saat ini, berarti kan nggak mungkin Anda melakukan aktivitas LinkedIn agen, betul kan? Artinya nggak ada, ya kan? Berarti fokus Anda kalau nggak rekrut ya selling. Jadi jangan sampai Anda setiap hari itu selling yang enggak, rekrut yang enggak. Terus Anda tuh ngapain? Galau. Ya Pak, rumah saya lagi renovasi. Saya tanya sama Anda, selalu ada leader ngomong gini, rumah saya lagi renovasi. Betapa kasihannya karyawan-karyawan itu, rumahnya nggak bisa direnovasi. Pegawai-pegawai di luar sana tuh loh, mereka tetap harus kerja masuk kantor walaupun rumahnya lagi renovasi, betul nggak? Betul. Kan lucu kalau ngomong renovasi dia nggak bisa menjalankan Prudential. Jadi kadang-kadang saya nggak apa ya, alasan itu nggak make sense. Tentang di Prudential akhirnya dengan seenaknya itu dia melakukan hal-hal yang kadang-kadang ya tidak menghasilkan apa-apa. Gitu kan? Antar anak, antar istri, antar pasangan. Ya bukan tidak boleh, is okay, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai itu tidak activity, tidak punya habit hanya karena itu. Ya, Pak, pokoknya saya jam sekian pasti ada. Is okay, nggak apa-apa. Konsekuensinya setelah itu ada kerja. Nah, intinya apa? Intinya satu. Kalau mau sukses nggak bisa ditawar. Harus ada habit yang jelas, pola yang jelas, kerja yang jelas, dan setiap hari harus ada kontribusinya untuk kemajuan bisnis Anda. Nggak bisa enggak, harus ada, ini mutlak. Kalau Anda nggak mau, ya risikonya Anda tanggung sendiri. Ya, harus. Jadi Anda harus bikin setiap hari itu 2-4 activity. 2-4 activity. Ya, nah seperti itu. Nah, bagaimana cara memperbaiki ini? Anda mulai dari selling. Oke, Anda mulai dari selling. Menurut saya, gini, kalau hari ini ada masalah, Pak, rekrutan saya sedikit. Oke, bangun habit Anda dari aktivitas selling. Jangan nunggu rajin kalau sudah ada agen. Bangun habit Anda dari aktivitas apa? Selling. Ya, aktivitas selling. Saya yakin di tengah-tengah Anda selling, Anda juga bisa menemukan agent-agent. Ya, oke. Jadi diperbaiki dulu polanya, ya, polanya diperbaiki, ya. Jadi saya akan nyampaikan ini supaya Anda benar-benar bisa produktif, income bertambah, skill bertambah, dan pola ini nanti akan terbawa ketika Anda merekrut, Anda mengembangkan tim, ya, pola kerja ini. Oke, next. Anda butuh percaya diri, ya. Dasar dari semua kesuksesan dan pencapaian itu dari percaya diri. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana Pak supaya saya itu pede? Oke. Saya ambil pertipan ini, saya ambil dari Google. Saya cari kaitannya dari teman. Ya, Anda tahu nggak ini siapa? Amerika. Ya, dia ngomong self esteem, harga diri, ya, proud, percaya diri, pakai berasal dari apa? Maksud saya begini, kenapa kok banyak UM itu nggak pede rekrut? Leader nggak usah UM deh, bahkan SUAM.
karena dia tidak punya prestasi. Ini masalah. Ya, Anda nggak punya prestasi, tidak punya self esteem, nggak punya sesuatu yang bisa Anda membuat Anda merasa bangga. Ini loh prestasi Bu. Nah itu masalahnya sih. Nah, sekarang saya mau dorong Anda untuk cari prestasi. Ya, kalau Anda bangun bisnis Anda tanpa prestasi, nggak bisa besar. Halo, tolong fokus. Anda kalau bangun bisnis ini tanpa prestasi, nggak bisa besar. Saya tidak pernah lihat pembicara mau acara apapun yang dia ada di forum Prudential, pembicara itu punya tim yang besar, terus nggak punya prestasi, nggak pernah. Saya tanya, pernah nggak Anda? Nggak pernah. Pasti punya prestasi, betul nggak? Ya, pasti punya prestasi. Nah, jadi artinya apa? Dari sana kita kan bisa simpulkan, oh prestasi ini nggak bisa dipisahkan dari memiliki bisnis yang besar. Anda harus buat diri Anda prestasi. Terserah Anda suka jalan-jalan, tidak suka jalan-jalan. Kita nggak bicara Anda suka traveling atau nggak suka. Anda harus prestasi. Kalau Anda nggak suka, ya nggak usah berangkat. Gitu. Tapi Anda harus prestasi. Anda harus membuat diri Anda sukses. Baru Anda bisa jadi role model yang ideal untuk membuat orang lain sukses. Anda punya satu kebanggaan dan rasa percaya diri. Kamu kalau ikut aku, tak buat sukses kayak ini. Ada bukan tidak? Nah, yang jadi blunder adalah ketika Anda sudah di UN, SUN, AM bahkan nggak sesuai antara posisi dengan pencapaian dan income terukur bisa. Kenapa? Salah satunya adalah karena nggak punya prestasi. Anda harus punya prestasi. Harus, ya, nggak bisa ditawar, oke? Harus punya prestasi. Nah, saya dorong Anda. Ini ada 2 award yang bisa Anda dapat, dan ini masih punya waktu, ya. Yang pertama startup. Nah, kalau kita ngomong startup ada 2 kategori, mau startup leader atau startup agent. Tapi jujur kita ngomong dengan waktu seperti ini, Anda mau ngejar startup leader. Dan fakta membuktikan jumlah startup leader dan startup agent banyak mana? Startup agent, betul nggak? Artinya apa? Lebih mudah untuk startup agent daripada startup. Ya, nah artinya apa? Kita masih punya waktu sampai Desember. Ini kan startupnya di Desember untuk kejar produksi pribadi. Ya, oke. Untuk kejar produksi pribadi supaya diri Anda ini punya prestasi, punya award, dan prestasi ini yang Anda nanti bisa membuat Anda semakin pede, ya, dan Anda bisa membangun tim juga lebih baik. Saya masih ingat waktu itu pembicaranya Bu Erni Julianingsih, ya. Bu Erni itu sebelum jadi leader, sekarang hebat sekali dia. Dia adalah seorang produser yang luar biasa, ya, seorang produser yang luar biasa. Oke. Dan dia punya prestasi, sehingga dia dengan percaya diri rekrut orang yang direkrut, nggak orang-orang biasa-biasa teman, yang direkrut tuh menengah ke atas, ya, itu bisa direkrut sama dia. Dan semakin dia berprestasi, self esteem, rasa percaya diri semakin meningkat. Semakin Anda nggak punya prestasi, Anda percaya diri semakin turun, income Anda semakin turun lagi rasa percaya diri Anda. Itu seperti lingkaran setan akan makin terpuruk. Anda milih yang mana? Ya. Harapan saya setelah Anda mendengarkan ini, paling tidak Anda terbuka. Iya, saya harus prestasi. Dan prestasi yang paling memungkinkan untuk saya capai, yaitu Anda capai dengan apa? Kategori produser. Ya, seperti itu. Oke. At least teman-teman, kalaupun Anda nggak capai ini masih bisa Anda capai. Serius. Saya tanya sih, siapa di ruang ini pernah begitu? Oke, nggak banyak. Dua yang lain langsung ya. Nggak banyak.
Artinya apa? Mayoritas dari kita belum pernah mencapai apapun. Betul? Nah, jadi Anda at least capai ini. Kalau ada kejar startup, lepas startup, misalnya nggak capai, Februari masih ada waktu itu. At least itu di Facebook Anda itu ada foto Anda di luar negeri, ya, terus ada acara gambarnya Prudential. Jangan dari kantor, ya. Nah, jadi teman-teman, oke, ya. Jadi ini, ya. Jadi Anda harus, saya sampaikan ini begini. Kembali lagi, ini dalam konteks, saya bicara ini dalam satu konteks kita lagi benerin apa? Fondasi. Kita bukan bicara dalam proses membangun. Saya melihat bahwa proses membangun bisnis Anda lagi mengalami kemacetan karena fondasinya salah. Nah, hari ini Anda mau di level apapun, UMS, kalau merasa fondasinya salah, Anda mau dengan rela mundur selangkah, benahi dulu, ya, nggak usah benahi tembok Anda, nggak usah benahi dulu fondasinya, saling Anda dibenahi, income Anda dibenahi, ya, dan itu kalau sudah betul, maka nanti Anda bisa melangkah 10 langkah lebih cepat. Daripada Anda mempertahankan ego Anda, saya nggak mau selling, saya nggak mau benahi, Anda nggak akan pernah kemana. Ya. Nah, Pak, bagaimana kalau saya sekarang sudah punya income yang lebih dari 10 sebagai UN, dan saya sudah punya skill selling? Oke, nggak apa-apa. Saya tahu bahwa tidak semuanya terpuruk, ada beberapa yang bagus. Kalau Anda sudah di titik itu, Anda boleh berkata, saya mau lebih fokus di rekrut, it's okay. Malah kalau sekarang Anda sudah di income yang bagus, sudah punya skill yang selling bagus, masih tidak mau rekrut, masih fokus di selling, malah salah. Anda harus rekrut. Ada. Tapi yang saya bicarakan mayoritas tidak seperti itu. Mayoritas yang ada di sini nggak selling, seolah-olah timnya sudah gede banget. Seolah-olah. Tim bisa jempol. Jadi kita harus jujur. Kalau selling kita belum bagus, ayo kita tekan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan, Pak, apa bisa selling sambil rekrut? Sekarang ini kita selalu terkonsep bahwa kalau kita selling kita nggak bisa rekrut. Kalau kita rekrut nggak bisa. Teman-teman, perhatikan baik-baik kalimat. Kalau selling dan rekrut nggak bisa jalan bareng. Prudential nggak mungkin buat syarat promosi UM itu selling pribadi 150 dan punya 4 akun 3. Betul nggak? Nggak mungkin. Artinya apa? Kalau Prudential buat syarat seperti itu, artinya Prudential tahu bahwa ini bisa dilakukan. Dua hal. Dan seringkali dari proses aktivitas selling banyak agent-agent yang kita dapat. Enak ya kerja kamu ini ya. Kalau kayak kamu ini caranya gimana? Ya kan? Mungkin dari nasabah yang closing dia kasih referensi yang closingnya kasih referensi jadi kepingin jadi agent, bisa terjadi. Dan seringkali yang nasabah dari agent itu mereka justru nasabah agent-agent yang bagus, ya seperti itu. Nah teman-teman, intinya stop berpikir kalau saya selling saya nggak bisa rekrut. Salah. Anda harus berpikir bahwa saat ini kita konsep berpikirnya bahwa Anda selling sambil, saya tidak ngomong Anda stop rekrut, salah. Saya ngomong bahwa rekrut Anda tidak stop, tapi Anda harus tetap seperti itu, ya. Jadi maksud saya begini, kalau hari ini misalkan kalau Anda income-nya kurang dari 10 UM, kejar dari 10. Pak, bagaimana yang SUM? Menurut saya SUM minimal income-nya minimal jelek-jelek itu harus 15 minimal. Kalau Anda sekarang yang SUM income di bawah 15, yo selling. Ya. Dan kalau Anda perhatikan skema BOP kita, ada nggak sellingnya? Berapa? Ya. Seperti itu. Oke, jadi Anda yang SUM
tidak perlu dari selling. Kalau paksa income Anda berkurang, ya. Kecuali tadi saya katakan, kalau Anda sudah SUM dengan income yang besar, 25, 30, Pak, saya mau lebih fokus dengan tim karena tim saya lebih berkembang-berkembangnya yang hot-hotnya. Ya, oke. Ya, nah, jadi sekarang ini mulai tanamkan dalam pikiran Anda selling dan sellingnya bukan cuma sekedar selling, betul-betul punya satu goal yang jelas. Naik income Anda, capai award, supaya Anda punya prestasi, punya rasa percaya diri. Ini harus dibangun, ini penting sekali. Ya, saya lihat bahwa percaya dirinya kurang, harus dibangun. Oke, Pak.